Halo semuanya, perkenalkan, em, gue Kevin dari IT Mat, Binisian 21. Kali ini gue mau jelasin tentang coding theory yang barusan dipelajari supaya nggak lupa. Jadi buat yang nggak ngerti, intinya coding theory itu seperti ini. Misalnya ada paket dikirim dari apa? Dikirim dari hmm, penjual di Tokopedia. Nah, dia kirim lewat Tiki. Nah, dia kirim lewat Tiki, terus mereka dikirim di perjalanan, nanti diambil di pickup Tiki, terus diterima sama penerimanya. Nah, um, analoginya seperti ini, atau perumpamannya seperti ini, apel dikirim. Nah, permasalahannya di sini, yang dikirim adalah apel, namun misalnya apel itu 00, dan ini ada juga yang lain, ada apel, ada banana, ada cherry ini. Nah, masing-masing punya kodenya, seperti yang di sini. Nah, pas dikirim apple, nah, di perjalanan atau di channelnya, di channel pengiriman, ada interupsi atau noise, bahasa Inggrisnya. Nah, sehingga pada proses pengiriman, 00 ini berubah jadi 01. Sedangkan yang dikirim kan awalnya apple, penerimanya bakal menerima informasi yang salah. Nah, hal ini tidak ingin kita lakukan. Jadi gimana? Nah, muncullah misalnya Binus. Jadi Binus juga buka jasa pengiriman. Nah, kali ini, jadi Tokopedia, pengirimnya kirim lewat Tiki, tapi si Tiki pakai yang namanya Binus. Jadi Binus bikin lagi terowongannya sendiri, pengirimannya sendiri. Jadi pengirim ngirim ke Tiki, Tiki ngirim ke Binus. Nah, tujuannya gimana? Supaya tujuan si Binus ini memastikan kalau yang dikirim itu benar, nggak salah. Jadi di sini misalnya yang dikirim misalnya laptop. Nah, supaya kita mau laptopnya nggak dirusak-rusak orang atau nggak dibuka orang jahat di perjalanan, jadi pertama misalnya laptopnya dibungkus bagus-bagus sama penjualnya, terus dia kirim ke Tiki kan. Nah, di Tiki, Tiki kirim ke Binus. Nah, misalnya si Binus ini bikin kode ada tanda plus di kotaknya atau tanda minus di kotaknya atau diwarnain tapi di beberapa titik. Nah, tapi orangnya nggak tahu kan. Nah, misalnya di perjalanan terus diterima, kalau misalnya kodenya berubah, nah otomatis Binus tahu karena Binus sudah membuat titik-titik tertentu, udah menandai kalau intinya kalau kotak atau paketnya itu diganggu, si Binus bisa tahu. Nah, pokoknya nanti setelah sampai, baru nanti dibalikin lagi ke si Tiki, baru si Tiki kirim lagi ke penerimanya. Nah, contohnya itu gimana? Contohnya tadi kan misalnya apple itu 00, banana 01, cherry 10, anggur 11. Nah, misalnya waktu dikirim ke Tiki, Tiki bikin jadi 00. Nah, kalau pas Binus, ya 00 ini dia bikin jadi 000, 01 dibikin jadi 00, 011, 10, 101, 11 jadi 110. Nah, kenapa bisa ini? Nah, ini adalah hasil dari bits. Jadi ini kan representasi dari biner atau bits kita sebut. Jadi 0 ini datang dari jumlah biner yang di sini atau bits yang di sini di modulo 2. 0 tambah 0, 0. Di modulo 2 jadi 0 tetap. 0 tambah 1 di modulo 2, 1. 1 di modulo 2, 1. 1 tambah 0, 1. 1 juga hasilnya. 1 tambah 1, 2. 2 di modulo 2, sisanya nggak ada, 0. Nah, maka pas dikirim dia jadinya hasilnya gini. Nah, tapi kan kita belum lihat kan contoh kalau dia misalnya error gimana cara deteksinya. Nah, jadi di sini misalnya yang dikirim tadi 00 kan, 00, dia jadi 000. Nah, tiba-tiba dia jadi 100. Error. Kenapa error? Karena di sini
si Binus bilang yang dikirim itu cuma 000, 011, 100, 110. Sedangkan di sini 100 itu nggak ada. 100 nggak ada di sini. Otomatis, oh dia tahu. Pokoknya Binus tahu kalau ini ada error. Ya tinggal lagi dia bisa tahu yang mana yang error atau enggak. Nah itu berbeda hal nanti. Nah ini bagaimana? Yang ini mungkin si Binus dibayar mahal kan, jadi dia bikin codingannya lebih channelnya lebih panjang. Tadi kan 3, sekarang 5. Nah ini gimana? Yang ini dia bikin sebenarnya 00 ditempel lagi 00, 01 ditempel lagi 01, 10 ditempel lagi 10, dan 11 ditempel lagi 11. Nah yang ini itu yang tadi sama kayak tadi dijumlahin di modulo 2. Nah di sebelahnya juga sama, perhatiin deh. Ini sama ini pasti sama. Nah dan yang terakhir, digit terakhir ini adalah digit yang di sini. Nah ini, yang ini itu pindah ke sini lagi. Yang ini pindah ke sini. Yang ini pindah ke sini. Yang ini pindah ke sini. Nah kemudian ya kenapa dibikin lebih banyak? Karena ya ini di Binus. Lalu nah ini sama seperti tadi, dia memperagain aja. Kalau misalnya 00 jadi 000, terus tiba-tiba di tengah jalan diubah orang jadi 1000, ya tinggal dicek di database ada nggak 1000. Nah lihat di sini nggak ada. Oleh karena itu ya ini bisa terdeteksi. Nah ini dia bisa balikin lagi. Kenapa? Karena dia bisa mencari yang ini paling dekat kemana. Nah ini kan berubah 1000. Nah coba lihat database 1000 itu paling dekat kemana. Misalnya ke sini deh, ke 1000. Berarti dia cuma benar di sini sama di sini. Dia salah 2. Salah di sini sama di sini. Kalau di sini 1000 dia juga salah di sini. Kalau di sini 1000 ya dia salah semua kan. Dengan kalau sini 1000, loh dia cuma beda 1, ya kan? Otomatis mungkin yang paling mendekati itu ini. Kenapa dibilang mungkin? Karena contoh ya, lihat yang ini. Tadi kan kita mengubah 1 di sini dari 000 jadi 1000. 100 bukan 000. Nah kalau misalnya di sini berubah dari 00 jadi misalnya 110, benar atau salah? Itu benar, dia nggak tahu itu salah. Kenapa? Karena 100 itu ada di sini, 100 itu ada di sini. Jadi walaupun salah, dia tahu itu benar karena ada di database-nya. Jadi dia nandainnya, memang tadi sebenarnya analoginya kurang tepat. Jadi dia nandainnya itu per apa ya namanya? Dia bikin database baru, terus dia bakal cek lagi. Tapi dia nggak tahu yang dicek itu berubah atau enggak. Dia cuma cek lagi ulang. Nah di situ kelemahannya. Jadi kan kalau kita udah tahu salah, juga bisa dibenerin. Nah muncullah tantangan di mana bagaimana cara menciptakan coding channel encoding ini yang paling efisien. Efisien di mana? Efisien itu maksudnya yang cepat dan mudah. Dan gini deh, kalau misalnya tadi analoginya gini, kalau yang di sini 2 dikirim 2 malah jadi 3, ya berarti dia bertambah 50% dia punya muatan kan. 2 jadi 3, berarti 2 ke 3 itu tambah 1 per 2 itu 50%. Nah bayangin lagi di contoh ini, 2 ke 5, 3 per 2 itu udah 150% nambahnya. Jadi dia kurang efisien. Nah sedangkan ada metode lain untuk mengirim itu namanya adding redundancy, yaitu dengan metode repetition code. Jadi maksudnya gimana? Singkatnya itu yang ini kan tadi bisa diulang. Misalnya ini diulang-ulang berapa kali nih? 1, 2, 3, 4, 5 kan? Diulang 5 kali. Kenapa 5 kali? Karena itu cara diulang sebanyak 2R tambah 1. R-nya berapa di sini dibilang?
R-nya 2. Kalau R-nya 2, ini kita pilih sendiri ya, ini parameter. Kenapa K-nya 2? K itu di sini adalah string of fixed length. Jadi panjangnya 2. Jadi R-nya yang ditentuin sebenarnya. Nah, jadi dia diulang sebanyak 2 kali 2 tambah 1. 4 tambah 1, 5. Jadi dia diulangi sebanyak 5 kali. Nah, kemarin intinya sama. Jadi kemarin kita udah mempelajari kalau kesimpulan dari yang kita pelajari di slide ke-18 ini, kalau menggunakan metode repetition code, dia bisa mengkoreksi kesalahan sebanyak 2, sebanyak R-nya. Mengkoreksi bukan mendeteksi. Kalau mendeteksi dia bisa sebanyak 2R kayaknya ya. Kalau untuk mendeteksi gue masih kurang tahu, tapi kalau untuk mengkoreksi kemarin Pak Faisal bilang sebanyak R. Nah, maksudnya mengkoreksi gimana? Nah, di sini caranya, misalnya yang dikirim itu ini 1 1 0 0 1 1 1 0. Caranya ya tinggal lihat. Karena ini kebetulan 2, sebenarnya karena ini R, dia cuma dilihat tinggal ke sebelahnya sebanyak berapa kali. Lihat ya. Jadi kan ini lengthnya 2. Jadi di sini dia bakal ngulang. Dilihat aja yang paling banyak. Jadi kalau di sini di yang pertama ada berapa? 1 0 1 0 1. Berarti satunya 3, nolnya 2. Berarti kemungkinan yang di pertama itu 1. Nah, sedangkan yang di kedua dia 1 0 0 mana? 1 0 0 0 0. Satunya 1, nolnya 4. Ya berarti kemungkinan 0. Jadi kalau berdasarkan, dan karena dia memang 2 yang salah, gitu nggak sih? Kalau misalnya ini dijabarkan jadi cuma 2 yang salah, maka memang dia jawabannya jadi 10. Nah, kira-kira gitu. Gua tahu ini memang masih kurang jelas, tapi semoga dapat dipahami. Kalau ada yang nggak ngerti, tanya aja lagi atau coba komentar di bawah. Semoga bisa gue balas ntar. Oke, see you.